Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Kalau Bapak Ibu punya harta, uang atau simpanan emas, lalu kemudian dipinjam oleh seseorang, belum tentu pinjaman itu akan kembali seperti yang Bapak Ibu harapkan. Jangan-jangan uang Bapak Ibu justru akan hilang, karena orang yang meminjam juga seolah-olah lupa kalau dia meminjam uang kepada Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu punya harta, lalu dibuat investasi, belum ada juga jaminan akan ada untung besar. Sebagian bahkan pengusaha harus gulung tikar, jatuh bangkrut, tidak balik modal. Kalau Bapak Ibu punya harta, lalu Bapak Ibu simpan di bank, belum tentu bisa Bapak Ibu gunakan. Siapa tahu umur Bapak Ibu pendek, atau tertipu dengan investasi bodong di tempat lain. Banknya juga bisa bangkrut. Maka kisah-kisah orang yang rugi, orang yang bangkrut, orang yang ketiban sial sudah sering kita lihat dan saksikan dalam hidup kita. Satu-satunya perniagaan, bisnis yang Allah janjikan yang tidak akan membawa kerugian, justru untungnya bisa berlipat ganda, perniagaan langsung dengan Allah. Karena Allah Maha Kaya, mengganti harta kita bukan sesuatu yang sulit. Kemarin telah kita ungkap, harta bisa jadi masalah yang berat bagi kita sejak dari dunia sampai ke akhirat. Ayat 16 dan 17 surat At-Takabun menguraikan solusi tentang itu. In tuqridullaha qardan hasanan, siapapun di antara kamu, kata Allah, yang mau meminjamkan kepadaku pinjaman yang baik, kamu pinjamkan kepadaku pinjaman yang baik, kamu berikan kepadamu hartamu yang halal itu, kamu belanjakan di jalanku, kata Allah, yudha'ifhu lakum, aku akan lipat gandakan jumlahnya untukmu. Aku akan berikan kelipatan jumlah yang lebih besar kepadamu. Makanya kita hitung-hitunglah. Alam takambang jadi guru. Depan kita sudah ada momentum perintah kurban.
sampai hari ini, sejak Bapak Ibu perhatikan di sekitar kita, ada ndak orang yang jatuh bangkrut gara-gara ikut berkurban? Ada ndak orang yang jatuh miskin gara-gara ikut melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih hewan kurban itu? Ada ndak orang yang gulung tikar perusahaannya, sial perdagangannya, hanya gara-gara dia melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih binatang kurban di momentum Idul Adha? Kalau kau pinjamkan kepadaku pinjaman yang baik, yudhaifu lakum, aku akan lipat gandakan jumlahnya. Inilah yang sering saya ungkapkan, karena sudah fakta di depan kita semua. Yang berkurban itu tiap tahun di masjid, di musola, di surau, rata-rata orangnya itu ke itu juga itu. Makanya jumlah hewan kurban itu tahun ke tahun ya segitu-gitu juga. Yang berkurban orangnya itu juga, keluarga yang itu juga biasanya. Bagaimana yang lain? Bagaimana yang lain? Apa yang ditakutkan akan rugi itu? Yudhaifu lakum, aku akan lipat gandakan jumlahnya untukmu. Rasul menjamin untuk itu. Apa kata Rasulullah? Tiap satu helai bulu hewan kurban Allah bayar, Allah ganti, Allah balas satu kebaikan kepada orang yang berkurban itu. Berapa banyak bulu kambing itu? Berapa banyak bulu sapi itu? Sampai sekarang belum ada insinyur peternakan yang sanggup menghitung berapa banyak bulu satu ekor sapi. Sarjana peternakan tamat ketika wisuda, lalu disampaikan sarjana ini tahu jumlah bulu satu ekor kambing. Belum ada kan? Gak usah bulu sapi, bulu kambing aja tidak tahu dia jumlahnya. Padahal sudah sekian tahun kuliahnya. Yudhaifu lakum, aku akan lipat gandakan jumlahnya. Cukupkah itu? Belum. Wa yaghfir lakum, aku akan ampunkan dosa dan kesalahanmu, kata Allah. Bapak Ibu, carilah di muka bumi ini orang yang tidak punya salah dan dosa. Kira-kira ada enggak salah dan dosa kita selama ini? Pernah enggak kita khilaf? Pernah enggak kita berbuat salah? Pernah enggak kita berbuat hal yang buruk? Kalau selama ini mata itu kita gunakan melihat orang saja, satu-satu kali kadang-kadang mata itu harus kita lihat menggunakan mata kita untuk melihat diri kita. Wa yaghfir lakum, Allah akan ampunkan dosa dan salahmu. Jadi kalau kita ingin diampuni dosa dan salah kita, ada cara menebusnya ketika kita masih hidup. Belanjakan harta kita di jalan Allah. Karena itu ibadah dalam agama kita banyak berkaitan dengan harta. Puasa tidak mampu dilakukan karena uzur syar'i, bayarkan fidyah, keluar harta. Haji ada ketentuannya yang kita langgar, bayar dam. Dam itu harta.
terlanjur bersumpah, bayar kafarat sumpah, keluarkan lagi harta. Karena itu menghapus dosa, satu di antaranya adalah allazina yunfikuna fis sarra wad darra. Nafkahkan hartamu, bersedekahlah, berinfaklah, berkurbanlah pada waktu lapangmu dan pada waktu sempitmu. Allah tidak minta kita kaya dulu baru bersedekah, tidak menunggu uang kita banyak dulu baru diminta untuk peduli kepada orang lain. Bahkan nilai itu dihitung dari kepedulian kita. Kalau orang kaya menolong, orang miskin menolong, masih beda kualitasnya itu. Kalau kaya menolong mudah, kalau miskin menolong itu bukan hal yang mudah. Wa yaghfir lakum, Allah ampunkan dosa dan salahmu. Wallahu syakurun halim, Allah maha cepat untuk membalas apapun yang kamu lakukan itu. Allah maha cepat balasannya. Makanya kalau di bank uang kita 1 bulan mungkin baru ada bunganya sekian persen. Kalau kepada Allah bahkan tidak harus menunggu matahari tenggelam. Sebelum darah hewan kurbanmu menyentuh tanah, Allah sudah berikan balasan kepada orang yang berkurban itu. Berapa detik waktu di kecepatannya itu. Pisau digoreskan, doa dibacakan, tapi darah hewan sebelum sampai ke tanah sudah Allah bayar nilai kebaikan orang yang berkurban itu. Masih ada waktu sebelum kesempatan kita berakhir untuk tahun ini melaksanakan perintah kurban. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.